Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priagusta Siswantoro, praktisi industri. Pada kesempatan ini ingin sharing dan menjelaskan tentang industri farmasi. Seperti kita ketahui, tujuan dan fungsi industri farmasi adalah memproduksi atau membuat obat dengan kualitas yang baik, artinya aman dan efektif. Untuk itu ada 3 tahap utama yang harus dijalankan. Satu adalah proses pengembangan produk atau pharmaceutical development. Kedua adalah proses manufacturing-nya itu sendiri, proses pembuatan. Dan ketiga yang penting adalah distribusinya. Pharmaceutical development sudah dijelaskan pada modul sebelumnya, maka pada kesempatan saat ini saya ingin menjelaskan tentang proses manufacturing-nya itu sendiri. Jadi setelah produknya dikembangkan, lalu kita sampai tahap pembuatan produk itu sendiri. Nah, industri farmasi, khususnya tahap manufacturing atau produksi farmasi, ini sangat-sangat regulatif. Kenapa? Karena ada 3 hal yang menjadi karakteristik dari produk farmasi itu. Satu, produk farmasi itu berdampak kritis terhadap kehidupan manusia. Artinya, kalau kita salah memberikan obat, maka risikonya adalah nyawa manusia atau kesehatan manusia, sehingga sering disebut obat itu adalah life saving. Yang kedua, setelah produk itu punya dampak kritis, nomor kedua, pasien atau konsumen yang akan memakai obat itu tidak bisa secara mandiri mendeteksi apakah obat yang akan dimakan itu atau diminum itu sudah benar atau atau kurang kualitasnya, karena semuanya warnanya putih, warnanya coklat. Paling pasien hanya bisa melihat dari ED-nya, tapi tidak tahu kalau obatnya itu tiba-tiba sudah menjadi rusak. Satu, produknya kritis. Nomor dua, pasien tidak bisa mendeteksi secara mandiri apakah obat yang diminum itu sudah benar atau tidak betul alias rusak. Nomor tiga, untuk melakukan uji kualitas dari produk-produk farmasi itu sekarang dilakukan dengan uji quality control. Artinya apa? Uji quality control itu dilakukan dengan sampling, karena tidak mungkin semua obat itu dilakukan uji quality control, karena kalau semua diuji ya tidak ada yang dijual. Nah, kita tahu sendiri kalau kita uji dengan sampling method itu pasti tidak bisa menjamin 100%. Kalau ingin menjamin 100% ya diuji semua, tapi tidak bisa. Nah, ini karakteristiknya. Satu, produknya adalah berdampak kritis terhadap kehidupan kesehatan manusia, pasien tidak bisa mendeteksi secara mandiri, dan proses uji kualitasnya hanya QC. Oleh karena itu harus ada sistem yang melengkapi agar produk itu bisa selalu hasilnya baik. Oleh karena itu proses produksi farmasi itu harus diatur dan harus ada sistem yang menjamin bahwa produknya hanya yang dijual berkualitas baik, dan itu tidak bisa hanya based on quality control yang ujinya sampling. Oleh karena itu peraturannya sangat ketat, regulasinya sangat ketat adalah untuk mencegah supaya obat-obat yang tidak sesuai dengan syarat bisa lolos. Lalu bagaimana caranya kalau kita mengatakan bahwa proses manufacturing tidak hanya bisa didasarkan kualitasnya oleh uji kualitas secara sampling, maka itu ada yang disebut dengan GMP, ada quality assurance. Nah, ini adalah sistem. Ada yang disebut dengan pharmaceutical quality system. Ini sebetulnya adalah sistem untuk melengkapi tadi yang hanya di produk yang hanya diuji dengan quality control. Nah, kita tahu uji quality control itu tidak bisa menjamin 100% karena hanya sampel. Oleh karena itu, di sini mulai diperkenalkan ada selain quality control tetap dijalankan, harus ada GMP, harus ada quality assurance. Konsepnya adalah suatu produk, kualitas produk tidak bisa hanya ditentukan oleh pada akhirnya saja dilakukan uji kualitas secara sampling. Ini sangat
berisiko. Oleh karena itu, konsepnya untuk menjamin kualitas yang baik, maka kualitas itu harus sudah ditanamkan mulai dari awal proses, selama proses, sampai selesai proses. Dengan demikian, uji sampel itu hanya sekedar merekonfirm karena proses atau kualitas itu sudah mulai dijaga mulai dari awal. Ini adalah konsepnya mengapa dalam produksi obat itu sangat diatur. Selain quality control, ada GMP, ada quality assurance. Demikian juga untuk menjamin ini harus ada yang bertanggung jawab. Nah, dulu aslinya hanya ada produksi dan quality control. Kemudian sekarang muncul quality assurance. Jadi quality assurance itu sebetulnya adalah menjaga supaya kualitas itu tidak hanya ditetapkan atau dikontrol pada fase akhir oleh uji sampling kualitas, tapi dari awal kualitas itu sudah ditanamkan selama prosesnya sampai akhirnya, dan ini dibantu dengan sistem yang dinamakan dengan good manufacturing practices. Ya, jadi good manufacturing practices adalah menjaga supaya kualitas itu mulai dari awal sampai proses sampai ujung selalu dijaga kualitasnya. Jadi tidak selalu menggantungkan pada uji kualitas di ujung saja, karena kita tahu uji kualitas di ujung saja itu hanya sampel. Nah, apa yang mendasari GMP? Nah, GMP oleh karena itu ada 5 yang harus dikontrol. Karena kita pengen yang namanya kualitas itu mulai dari awal. Ya, jadi tidak hanya dicek di ujungnya saja. Nah, untuk menjamin kualitas itu selalu baik dari awal, ada 5 hal yang memang harus diperhatikan dalam proses pembuatan obat. Dan ini ada peraturannya dalam Good Manufacturing Practices atau cara pembuatan obat yang baik. Pertama, apa yang dikontrol adalah material, raw material. Jadi pastikan raw material yang mau dipakai itu belinya bagaimana, nyimpennya bagaimana, ya itu yang harus ditatap di dalam protapnya. Contohnya, kita kalau memakai raw material untuk farmasi tidak bisa langsung saat itu juga dipakai. Harus dilakukan uji kualitinya dulu, kemudian dilakukan stabilitas dulu, apakah paling tidak 6 bulan itu berpengaruh terhadap kualitas produk atau tidak. Setelah lolos 6 bulan memang hasilnya baik, tidak ada masalah, maka itu baru dipakai. Dan itu dimasukkan di dalam yang disebut dengan vendor list. Artinya apa? Raw material hanya boleh dipakai dari vendor-vendor itu yang sudah melalui uji kualitas dan stabilitas. Jadi pertama yang dikontrol adalah bahan bakunya, harus yakin bahan bakunya itu baik dan memang memberikan kualitas yang baik untuk jangka waktu yang kita tentukan. Nah, kedua, setelah materialnya baik, di dalam GMP dipastikan bahwa yang paling penting adalah orangnya. Orang yang melakukan produksi itu harus kompeten dan responsibel. Maka itu di dalam GMP itu dianjurkan bahwa paling tidak ada 3 orang apoteker sebagai apoteker penanggung jawab yang harus mempunyai surat izin kerja atau punya STRK, punya sertifikat kompetensi, sehingga itu sudah dijamin yang menjalankan memang kompetensi. Di luar itu, karyawan lain yang akan menjalankan proses produksi obat itu harus diberikan training terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya. Dan semua training ini harus direkod. Jadi tidak boleh satupun orang yang melakukan proses tanpa melakukan training. Jadi yang kedua, bahan bakunya dikontrol dengan baik, orangnya harus dipastikan responsibel, bertanggung jawab, dan juga kompeten, sudah ditrain terlebih dahulu. Nah, kalau bahan bakunya baik, orangnya sudah kompeten, yang nomor 3 yang harus dijaga juga adalah bangunannya dan peralatannya. Tidak ada gunanya orangnya pinter, bahannya bagus, tapi bangunannya tidak memenuhi syarat. Nah, di sini memang ada peraturan yang ketat. Bangunan itu ada syaratnya, khususnya untuk bangunan yang di dalamnya yang masih terbuka kontak dengan obat, itu ada persyaratannya. Tidak boleh ada debunya seperti berapa, kemudian mikrobanya seperti apa. Jadi ruangan itu diatur
berbeda-beda. Kalau fase yang masih kontak dengan raw material itu sangat kritis. Kemudian sampai dikemas primer, kemas sekunder, makin ke sana makin kontrolnya makin lebih sederhana. Jadi ruangannya harus sesuai. Kemudian peralatan yang dipakai juga harus sesuai. Pastikan bahwa peralatan yang kontak dengan material obat itu harus stainless 318 itu misalnya, ya, supaya inert, tidak ada bahan yang ikut terbawa obat karena selama proses. Nah, kalau bangunannya sudah bagus sesuai standar, alatnya sesuai standar, yang lebih penting lagi adalah hygiene, kebersihannya. Pastikan bahwa semua bangunan yang akan dipakai, ruangan yang akan dipakai itu sudah dibersihkan dan sudah ada label pembersihannya dengan SOP yang sudah berstandar. Demikian juga peralatan yang akan dipakai, pastikan itu sudah dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya tidak ada pencemaran, baik itu oleh kotoran yang ada di situ, atau kontaminasi sulang karena obat yang diproduksi sebelumnya. Nah, kemudian setelah bangunannya bagus, alatnya bagus, orangnya kompeten, materialnya bagus, yang paling urgent juga di sini adalah proses produksinya harus handal. Artinya handal itu apa? Siapapun yang memakai, kapanpun dilakukan, selalu menghasilkan produk yang sama. Itu artinya proses produknya robust atau handal. Bagaimana menentukan bahwa suatu proses produksi itu robust atau handal? Artinya kapanpun dilakukan, siapapun yang melakukan selalu menghasilkan yang sama. Di situ ada satu proses yang cukup kritis yang disebut dengan validasi proses. Validasi proses itu adalah untuk menjamin bahwa proses atau produksi atau metode atau cara kerja yang dilakukan itu memang selalu menghasilkan produk yang sama. Nah, kalau bahannya bagus, orangnya pinter, ruangan buildingnya memenuhi syarat, dan prosesnya handal, robust, tervalidasi, otomatis hasilnya akan selalu kualitasnya baik. Kita yang namanya QC tetap melakukan ceknya tapi sekedar merekonfirm karena kita tahu dari awal semua sudah berjalan menjadi bagus. Itulah bedanya industri farmasi dengan industri yang lain. Industri yang lain mungkin hanya mengandalkan QC saja cukup, kalau di industri farmasi tidak, karena QC itu hanya sekian persen samplingnya, maka itu harus dijamin materialnya, orangnya, bangunannya, prosesnya itu sudah benar. Nah, dengan jaminan ini kita yakin bahwa obat yang dihasilkan oleh pabrik industri farmasi yang sesuai GOP biasanya hasilnya akan selalu baik dengan dilengkapi dengan QC. Jadi QC di sini hanya merekonfirm. Jadi kualitas kita tidak berdasarkan QC. Dulu namanya bukan quality by checking, tapi yang kita lakukan adalah quality by design. Jadi dari desain awal semua sudah menjamin kualitasnya baik. Itu yang menjamin. Oleh karena itu industri farmasi produksinya sangat-sangat regulated. Karena itu tadi untuk menjamin produknya selalu baik. Nah, di fase ini kita akan banyak bercerita tentang validasi. Karena validasi itu adalah proses yang sangat urgent di dalam rangkaian di sini. Ya, selanjutnya saya akan banyak bercerita atau menjelaskan bagaimana sih proses validasi itu dilakukan. Jadi, apa sih validasi? Validasi itu simple, adalah suatu cara, metode yang memberikan jaminan bahwa proses tertentu itu kalau dijalankan hasilnya selalu konsisten dan memberikan hasil yang baik. Kapanpun dilakukan, siapapun yang dilakukan. Itu namanya validasi. Jadi kalau suatu proses sudah melalui proses validasi, maka dijamin bahwa selama tidak ada perubahan maksudnya ya, maka proses itu kalau dijalankan pasti akan konsisten dan menghasilkan hasil yang selalu sama seperti spesifikasi yang dijalankan. Itu kuncinya validasi. Lalu bagaimana cara melakukan validasi proses itu? Ya. Cara melakukan validasi proses itu ada 3 tahap ya yang harus dilakukan. Tahap pertama ya kita tentukan dulu prosesnya yang akan dijalankan seperti apa. Jadi proses yang dijalankan mungkin masih ingat modul pertama, proses ini disusun berdasarkan penelitian pada saat product development. Jadi prosesnya sudah ada dan sudah bisa dijalankan. Nah, ini prosesnya sudah tertentu.
Kalau prosesnya ini sudah ada, dalam proses itu sudah ada misalnya cara buatnya gimana, formulanya gimana, ya. Kemudian cara ukuran bahwa itu baik atau tidak seperti apa, itu sudah prosesnya jadi. Lalu masuk kedua yang disebut proses kualifikasi. Apa yang dimaksud proses kualifikasi? Kalau prosesnya sudah ada, tentunya untuk menjalankan proses kan harus ada alatnya, harus ada alat ukurnya, harus ada alat prosesnya. Maka pada tahap kedua, sebelum ini dijalankan, pastikan bahwa alat ukur, kemudian peralatan yang dipakai itu sudah benar-benar sesuai dengan dipersiapkan. Contohnya gini, kalau kualifikasinya harusnya namanya di mixing itu bisa berputar katakanlah 14 rpm, kita yakinkan bahwa memang dia dijalankan 14 rpm supaya nanti kalau kita melakukan validasi yakin bahwa alatnya benar. Kalau ada penyimpangan, memang itu penyimpangan karena faktor formula atau proses, bukan karena alatnya yang rusak di tengah-tengah. Jadi proses kualifikasi itu meyakinkan bahwa peralatannya misalnya seperti alat granulasi, mixing, root beer dryer, cetak tablet itu memang sudah betul. Nah, kualifikasi itu biasanya ada 4 yang dilakukan kalau kita punya peralatan. Katakanlah mesin cetak tablet, ya. Pertama adalah yang disebut desain kualifikasi. DQ ini pada saat mau beli, kita sudah ngomong, oh saya mau buat tablet ukurannya misalnya 12 mm, kekerasnya sekian, tabletnya sekian, kecepatannya saya mau berapa ribu per jam, ya, mau berapa ribu per jam, kemudian desain punches-nya seperti apa, itu diberikan di sana, ya. Oleh karena itu di sana akan memberi desain berdasarkan permintaan kita. Kalau sudah desain kualifikasi, masuk dengan yang namanya installation qualification. Instalasi kualifikasi itu pada saat barangnya datang, kemudian diinstal, ya, diinstal sesuai. Oh, isinya punches-nya katakanlah misalnya 22 punches betul, bentuknya itu diameternya benar 12 mikron, kemudian semuanya bisa nyala, mesinnya apa, lampunya nyala, semuanya nyala. Itu adalah pada saat installation qualification. Setelah instalasi masuk yang disebut dengan operational qualification. Operational qualification adalah mesinnya dijalankan, tidak ada barangnya, speednya harusnya berapa, bisa putar. Kalau RPM-nya muternya berapa, punches-nya itu kecepatannya berapa, kalau biasanya 100 RPM bisa jalan 100 RPM. Itu namanya operational qualification. Kalau operational qualification-nya sudah selesai, lalu muncul yang disebut dengan performance per qualification. Performance qualification apa? Artinya mesin tabletnya diisi dengan serbuk, bisa mencetak tablet atau tidak. Diisi serbuk, mencetak tablet, bisa tablet 12 mili, ya keluar 12 mili, itu namanya performance qualification. Jadi kualifikasi alat itu mulai dari desainnya, pada saat instalasinya sudah benar, kemudian dijalankan dalam bentuk kosongan, as is, kemudian setelah diberi loading, diberi produk obatnya berjalan sesuai yang kita maui. Itu adalah kualifikasi. Kalau kalibrasi alat ukur biasa, kalau kita alat untuk suhu, ya suhunya menunjukkan alat yang sama dibandingkan dengan standar. Nah, kalau prosesnya sudah ada, kemudian peralatannya sudah dikualifikasi, selanjutnya kita lakukan dengan namanya proses verifikasi. Jadi prosesnya dijalankan dengan alat yang sudah baik, kemudian kita kumpulkan catatannya, kita jalankan. Biasanya kita lakukan 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali berturut-turut hasilnya memang sesuai dengan yang diharapkan pada saat proses desain kan disebutkan bahwa ini nanti tabletnya kekerasannya sekian, kemudian kadarnya sekian, semuanya hasilnya sama dengan yang spesifikasi yang ada, maka setelah 3 kali berturut-turut dan hasilnya selalu sama, maka kita katakan bahwa proses itu sudah valid. Bagaimana kalau baru 2 kali, sekali nggak, harus diulangi lagi 3 kali. Jadi syaratnya valid adalah proses itu berjalan minimal 3 kali dan hasilnya selalu sama. Itu adalah proses validasi. Sehingga kita yakin kalau sudah melalui proses ini, kalau 3 kali berturut-turut
sama, maka berdasarkan statistik biasanya selalu akan menghasilkan yang konsisten. Jadi jangan harap kalau Anda punya proses langsung bisa dipakai proses produksi, bahaya. Nanti bisa hasilnya macam-macam. Jadi pastikan dulu 3 kali berturut-turut memang hasilnya selalu sama dan stabilitasnya juga harus selalu sama. Jadi ini diujinya juga termasuk stabilitas. Maka itu setelah ini lolos berarti prosesnya baik. Nah, selanjutnya, apa saja sih dokumentasinya tadi? Misalnya kalau prosesnya tadi, proses desain kita punya rencana induk validasinya. Rencana induk validasi itu misalnya prosesnya seperti apa, alat yang dipakai seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Nah, protokol validasi ini adalah lanjutan dari rencana induk validasi. Di situ lebih detail prosesnya granulasi fasa atau cetak langsung, kemudian alatnya apa, catatannya, yang dianggap baik, yang diukur parameternya apa, kekerasan, waktu hancur, kadar, semua. Kemudian di situ ada syarat lulusnya, itu semua ada di protokol validasi. Kemudian ada catatan batch. Catatan batch itu artinya apa? Kalau tadi sudah jalan, kan ada hasilnya. Hasilnya itu dicatat, namanya catatan batch. Misalnya cetak, beratnya berapa, kadarnya berapa, semuanya dicatat. Kira-kira kemudian suhunya selama proses berapa, semua dicatat. Nah, kemudian setelah itu dibikin laporan validasi. Laporan validasi itu membandingkan hasil catatan batch dengan spesifikasi yang sudah ada. Kalau itu semua masuk dan 3 kali berturut-turut hasilnya sudah baik, artinya laporan validasinya sesuai dengan persyaratan. Dengan demikian, lalu bisa jalanlah ke produksi rutin. Ya, itu kira-kira proses validasinya. Lalu ada beberapa macam validasi. Jadi validasi itu ada 3 macam. Ada yang satu namanya prospektif validasi, retrospektif validasi, dan concurrent. Prospektif itu adalah kalau kita melakukan validasi sebelum produknya di pasar. Jadi urut-urutannya tadi product development, kita lakukan proses validasi, setelah proses validasinya berjalan baik, baru melakukan produksi dan barangnya dijual. Ini prospektif. Dan ini adalah yang paling ideal, paling bagus yang dilakukan itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang disebut dengan retrospektif. Artinya apa? Kalau retrospektif validasi itu sudah jalan, kita lihat ke belakang berdasarkan data-data yang sudah ada, ini baik nggak sih? Ini biasanya kejadian kalau ada suatu produk, kita sudah jalan beberapa lama, kita tahu, oh ternyata ada perubahan, kita lihat ke belakang. Ke belakang data-datanya bagus nggak? Kalau data-datanya bagus semua, hasilnya selalu bagus, tidak ada penyimpangan, maka kita katakan selanjutnya ini bisa dipakai. Itu namanya retrospektif. Nah, ada juga yang konkuren itu artinya uh, berbarengan. Jadi sudah jalan, ada perubahan, kita lakukan validasi, sebagian berdasarkan data yang ada, tapi sambil jalan kita kumpulkan data yang ada. Dan ini sangat jarang sekali concurrent. Jadi yang paling sering adalah prospektif validasi. Jadi bedanya prospektif itu kita lakukan validasi dulu, kemudian baru produknya jual. Kalau retrospektif produknya sudah ada, kemudian ada suatu perubahan, kita lihat perubahan ini signifikan apa enggak, kita lihat data ke belakang. Nah, kalau concurrent itu sama-sama, sekalian jalan validasi, sekalian produknya sudah dipasarkan sambil diamati. Ya, ini kira-kira 3 macam proses validasi. Yang paling penting harus dilakukan adalah nomor 1. Sedangkan yang retrospektif dan concurrent, kalau tidak sangat terpaksa, jangan dilakukan. Karena itu memang kadang-kadang kita anggap itu sudah agak terlambat. Tapi yang paling bagus, usahakan selalu prospective validation. Nah, ini perbandingannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah perspektif ya, 3 cost-nya moderate. Kalau ini paling low ya, karena memang sudah kejadian, kita tinggal studi untuk data-datanya saja. Tapi secara regulatory yang paling bagus adalah ini. Ya, ini biasanya diterima. Kalau ini sangat tergantung kasusnya. Kadang-kadang boleh dilakukan, kadang-kadang tidak boleh dilakukan. Ya, ini waktunya 1-2 bulan, ini sangat tergantung ya. Protokol semua sama, semua kemudian test requirement ini luas. Kalau ini nggak ada, karena memang hanya berdasarkan data pas data saja.
ini pre, post, ini pre-post. Jadi dari sekian ini kelihatan bahwa yang paling bagus adalah yang perspektif validasi. Nah, tadi terakhir kira-kira validasi itu kapan sih dilakukan itu tadi? Kalau produknya baru. Nah, tapi kadang-kadang validasi yang tadi yang retrospektif sama konkurren bisa jadi produknya sudah ada, tetapi tiba-tiba metodenya dirubah atau mesinnya berubah. Nah, itu bisa dilakukan juga. Jadi ada perubahan masalah. Ya, itu kira-kira bisa dilakukan lagi validasi. Ya, jadi perubahan, ada new metode, ada uh, metode baru di laboratori ya. Jadi validasi itu bukan hanya proses, bisa juga validasi itu metode analisa. Jadi metode analisa juga bisa dilakukan validasi. Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira proses yang bisa kita sampaikan. Jadi untuk membuat produk itu farmasi itu memang paling banyak peraturannya karena apa? Risikonya besar. Di situ ada GMP dan GMP itu salah satu kuncinya adalah validasi. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan seperti yang diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.